Aku tahu ini terdengar gila, tapi aku bersumpah, setiap malam dia masih duduk di ruang tamu rumah kami. Padahal, makamnya sudah ada di belakang rumah, dan aku sendiri yang menguburkannya 3 minggu lalu. Namaku Sari. Aku tinggal di sebuah desa kecil bernama Wonosari, jauh dari hiruk-pikuk kota, dikelilingi kebun teh dan kabut yang selalu turun menjelang sore. Setelah menikah, aku tinggal bersama mertuaku karena suamiku, Ardi, adalah anak tunggal. Mertuaku, Burini, adalah wanita tua yang keras kepala tapi perhatian. Sementara Ardi, suamiku, adalah laki-laki sederhana yang mencintaiku dengan sepenuh hati. Pernikahan kami tak sempurna, tapi penuh kasih. Kami sudah mencoba memiliki anak selama 3 tahun, tapi mungkin Tuhan belum mengizinkan. Satu-satunya rutinitas yang memberiku ketenangan adalah sore hari, ketika kami duduk di beranda rumah, sambil menyeruput teh panas, menatap kabut yang menyelimuti bukit-bukit. Tapi ketenangan itu berakhir setelah Burini meninggal dunia. Dia meninggal mendadak, serangan jantung, kata dokter. Waktu itu tengah malam, tubuhnya kutemukan tergeletak di dapur, masih memegang termos air panas. Kami menguburkannya keesokan paginya, dengan bantuan warga dan tetua desa. Lokasi makamnya tak jauh dari rumah, hanya melewati kebun kecil di belakang. Segalanya berlangsung cepat, terlalu cepat. Tapi yang membuatku tak bisa tenang adalah hari ketiga setelah pemakaman, aku mendengar suara pintu dibuka pelan saat dini hari, dan waktu aku keluar kamar, aku melihat Burini duduk di kursi goyang di ruang tamu, tepat di tempat favoritnya. Lampu temaram membuat wajahnya tak jelas, tapi posturnya, gerak-geriknya, bahkan suara napasnya, aku sangat mengenalnya. Aku terdiam, tubuhku kaku. Aku tahu apa yang kulihat tak mungkin nyata, tapi mataku tak bisa menyangkal. Kupanggil pelan Burini, tak ada jawaban. Aku melangkah maju, hanya untuk melihat kursi itu kosong. Kursinya masih berayun pelan, dan cangkir teh yang sebelumnya kuletakkan di rak sekeran di atas meja berisi penuh. Ardi bilang mungkin aku lelah, bahwa aku sedang berduka, tapi tidak. Ini bukan halusinasi, karena malam berikutnya, aku mencium aroma minyak kayu putih kesukaannya. Lalu, suara langkah pelan menuju dapur. Suara panci ditaruh. Lalu, suara-suara batuk pelan batuk khas Burini. Dan setiap malam, suara-suara itu makin jelas. Keberadaannya makin terasa, aku mulai kehilangan tidur. Setiap malam aku terbangun, hanya untuk mendengar suara kursi goyang berderit, atau langkah-langkah dari dapur. Kadang, cermin kamar mandi tiba-tiba mengembun padahal tidak ada siapapun mandi. Puncaknya adalah ketika aku membuka pintu kamar mandi dan melihat sesosok tubuh tua sedang berdiri membelakangiku di depan wastafel. Rambutnya putih kusut, bajunya, baju terakhir yang dikenakan Burini sebelum meninggal. Aku tak sanggup melihat wajahnya. Tubuhku gemetar, keringatku dingin. Tapi begitu aku menutup mata dan membukanya lagi, dia sudah hilang. Malam-malam berikutnya makin parah. Aku mulai bermimpi. Dalam mimpiku, Burini duduk di kamarku sambil berkata, "Kamu belum menunaikan janjimu, Sari." Aku tidak tahu apa maksudnya. Aku tak pernah ingat ada janji. Dan malam ketujuh, aku menemukan bunga melati berserakan di depan kamarku. Bunga segar, padahal tidak ada pohon melati di sekitar rumah kami. Aku mulai takut tinggal di rumah ini. Tapi Ardi masih terus menenangkanku, meyakinkanku bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi Ardi juga mulai melihat dan mendengar hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Hingga malam itu terjadi. Malam ketujuh sejak pemakaman Burini, aku benar-benar tak sanggup tidur. Bahkan sebelum matahari benar-benar tenggelam, aku sudah merasa sesuatu sedang menunggu di kegelapan. Ardi tertidur lebih dulu, tapi aku tetap duduk di atas ranjang, menggenggam tasbih peninggalan ibuku. Keringat dingin menetes dari pelipis. Lampu kamar kupadamkan. Hanya cahaya rembulan yang menerobos lewat celah jendela, menumpahkan siluet pepohonan ke dinding kamar. Jam menunjukkan jam 2:14 ketika aku mendengar langkah kaki dari arah ruang tamu. Pelan, seret, seperti kaki tua yang telanjang menyentuh lantai kayu. "Bu," aku berbisik dalam hati. "Apa yang ibu cari?" Tapi langkah itu tidak berhenti. Bahkan semakin mendekat. Bunyi lantai berderit, lantai yang hanya akan berbunyi jika seseorang melangkah di atasnya terdengar jelas. Dan kemudian, suara nada sengau khas Burini menyusul. "Sari, aku haus." Aku tercekik napas. Suara itu datang dari balik pintu kamar kami. Pintu perlahan bergetar. Pegangannya bergerak, seolah ada yang mencoba membukanya dari luar pelan tapi memaksa. Aku mengguncang tubuh Ardi. "Panik, Mas. Mas bangun. Mas, dengar nggak?" Tapi dia hanya mengerang pelan, lalu kembali terlelap,
seperti dibuai oleh sesuatu yang bukan mimpi. Aku merangkak pelan ke pintu, menahan napas, mencoba mendekat tanpa mengeluarkan suara. Sari, jangan lupa janjimu nak, aku masih haus. Tubuhku lemas. Aku bisa mencium bau minyak kayu putih yang semakin kuat. Dan kemudian tiba-tiba semua menjadi senyap. Tak ada suara langkah, tak ada suara napas. Dan saat aku menempelkan telingaku ke pintu, duk 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 duk, pintu digedor sekuat tenaga, seperti ada yang menghantam dengan tubuhnya sendiri. Ardi langsung terbangun, panik melihatku terguling di lantai, memegangi dada. Ada apa, Sari? Aku tak bisa menjawab. Tapi mataku menatap ke bawah pintu. Ada bayangan sepasang kaki di sana, tua, kering, tanpa alas, dan menghadap ke pintu kami. Keesokan paginya, kami mendatangi Pak Lurah dan tetua adat desa. Aku menceritakan semuanya dengan suara bergetar dan air mata yang tak bisa kutahan. Pak Lurah hanya menghela napas panjang. Bu Rini, pernah cerita sesuatu ke kamu? Tanyanya tiba-tiba. Aku menggeleng. Tidak. Tapi seminggu sebelum beliau meninggal, beliau sempat bicara soal mimpi, tentang bayi yang menangis di pekarangan rumah. Mata Pak Lurah berubah serius. Kamu tahu, tanah tempat rumahmu berdiri itu dulu pernah ada kasus. Aku menatapnya penuh tanya. Tahun 1990-an, ada perempuan hamil yang dikucilkan warga. Dia gantung diri di pohon jambu belakang rumahmu. Tapi sebelum meninggal, dia sempat melahirkan, dan bayinya dikuburkan secara diam-diam di pekarangan itu juga. Aku membeku. Aku tahu di belakang rumah kami ada pohon jambu tua, tapi aku tak pernah mengira ada sejarah sekelam itu di sana, Bu. Rini dulu sering menaruh bunga dan air di bawah pohon itu. Lanjut Pak Lurah. Mungkin beliau merasa kasihan, atau punya keterikatan yang tak kamu tahu. Aku mulai mengerti. Janjinya, bisikku. Mungkin Bu Rini berjanji untuk terus merawat arwah bayi itu. Dan karena aku kini yang tinggal di rumah itu, aku yang harus meneruskan janji itu. Malam itu, aku keluar ke halaman. Kabut menyelimuti pohon jambu tua. Aku membawa segelas air putih dan bunga melati segar, seperti yang pernah kulihat tercecer di depan kamar. Lalu kutaruh perlahan di bawah pohon sambil berbisik, aku tidak tahu siapa kamu. Tapi kalau ibu pernah berjanji, aku akan coba melanjutkannya. Dan ketika aku berbalik untuk masuk kembali ke rumah, aku melihat bayangan seorang wanita tua berdiri di beranda, tersenyum. Pedak. Setelah malam itu, kejadian-kejadian ganjil mulai berubah arah. Suara langkah kaki tua perlahan menghilang, tapi digantikan oleh suara tangisan lirih. Suara bayi, kadang terdengar dari dapur, kadang dari loteng, bahkan pernah aku temukan bekas telapak tangan mungil berlumur tanah di lantai dekat tempat tidur kami. Aku mencoba tidak panik. Aku mengira itu bagian dari perjanjian tak tertulis yang sekarang entah bagaimana sudah menjadi tanggung jawabku. Tapi tubuhku mulai kelelahan. Aku susah tidur, nafsu makan menghilang. Ardi makin cemas. Ia mulai percaya bahwa rumah kami dihuni lebih dari satu makhluk tak kasat mata. Kami memutuskan untuk menggali informasi lebih lanjut tentang wanita yang bunuh diri itu. Tapi tidak banyak warga yang mau bercerita. Mereka menghindar, menunduk, seperti ada rasa bersalah yang tak pernah sembah. Hingga akhirnya kami bertemu dengan Mbah Sastro, seorang kakek tua yang dulunya penjaga makam dan masih hidup menyendiri di ujung desa. Mbah Sastro bercerita bahwa nama perempuan itu adalah Lastri, seorang biduan muda yang dihamili oleh seorang pemuka desa, namun dibuang karena dianggap memalukan. Ia tak diterima keluarga maupun masyarakat. Lastri melahirkan di tengah malam, sendirian, di bawah pohon jambu tempat kami sekarang tinggal. Bayinya lahir dalam kondisi lemah dan mati beberapa jam kemudian. Lastri menanam bayi itu sendiri dan gantung diri tak lama setelahnya. Suaranya bergetar saat berkata, arwah bayi itu nggak pernah dijemput, nggak pernah diselamatkan. Dia tumbuh, tapi bukan seperti manusia. Dia marah karena dilupakan, dan siapapun yang tinggal di atas, kuburnya akan dihantui. Aku terdiam, dada terasa sesak. Jadi bukan Bu Rini yang menghantui kami, tapi bayi itu. Dan kini, saat Bu Rini sudah tiada, tak ada lagi yang memberinya perhatian, kami memutuskan untuk menggali di bawah pohon jambu. Bersama Mbah Sastro dan Ardi, kami menggali diam-diam saat malam hari, agar tidak mengundang perhatian warga. Tanah lembab, akar-akar menyulitkan, tapi pada kedalaman hampir 1 meter, cangkul Ardi menghantam benda keras. Kami menyingkirkan tanahnya dengan tangan. Sebuah peti kayu kecil, rapuh, usang, penuh belatung, tapi utuh. Saat kami membukanya, aku tak sanggup berkata-kata. Di dalamnya bukan hanya satu bayi, tapi ada dua kerangka mungil, saling memeluk. Dan di sudut peti, ada liontin emas bertuliskan inisial R dan lebar,
Aku langsung pingsan. Ketika aku siuman, Mbak Sastro hanya berkata pelan, "Bu Rini dan Lastri mungkin saling kenal. Mungkin lebih dari yang kita tahu. Tapi yang pasti, dia menjaga sesuatu yang bukan darah dagingnya." Dengan sepenuh hati, kini aku sadar. Arwah itu tidak hanya butuh doa, mereka butuh pengakuan. Dan selama desa ini terus menetap nutupi masa lalu, tidak akan pernah ada kedamaian. Setelah malam penemuan 2 kerangka bayi di bawah pohon jambu, aku dan Ardi seperti tidak bisa diam. Ada semacam kekuatan yang mendorong kami untuk melakukan sesuatu, seolah kami bukan sekadar saksi, tapi pewaris dari beban yang selama ini ditutup rapat oleh seluruh desa. Kami membawa peti kecil itu ke rumah, menutupinya dengan kain putih bersih, dan menyalakan lilin di sekitarnya. Ardi membaca doa, aku hanya bisa menangis. Tapi sejak malam itu, tangisan bayi berubah menjadi jeritan. Cermin rumah mulai retak tanpa sebab. Kompor menyala sendiri. Dinding ruang tamu berembun dengan tulisan seperti dicakar. "Kembalikan nama kami 1 malam menjelang subuh." Aku terbangun karena mendengar suara seseorang menangis di dapur. Tapi bukan suara bayi, itu suara seorang wanita dewasa. Aku berjalan pelan menyusuri lorong rumah. Langkah kakiku seperti ditarik. Dinding terasa sempit, napasku syesat. Saat aku sampai di ambang pintu dapur, seorang wanita muda duduk membelakangiku. Rambut panjang menjuntai menutupi wajah. Tubuhnya berbalut kain putih usang penuh darah di bagian perutnya. Dia menoleh perlahan. "Kau tahu siapa aku, Sari?" katanya pelan. "Itu Lastri. Aku yakin Ardi sudah janji akan membantuku, tapi dia pergi terlalu cepat. Sekarang tinggal kamu." Keesokan harinya, aku dan Ardi memberanikan diri datang ke rumah Pak Lurah lagi. Tapi kali ini bukan untuk bertanya, melainkan untuk mengkonfrontasi. Kami menceritakan semua kejadian yang terjadi, termasuk penemuan peti kecil berisi 2 kerangka. Bayi Pak Lurah terlihat pucat. Akhirnya dia mengaku bahwa dulu Lastri bukan perempuan sembarangan. Lastri adalah adik tiri Bu Rini. Mereka punya ibu yang sama. Tapi Lastri dilahirkan dari hubungan gelap sang ibu dengan seorang laki-laki yang tidak pernah mau bertanggung jawab. Karena Lastri lahir di luar pernikahan dan dianggap aib keluarga, ia disembunyikan, dibuang dari silsilah, dan hidup di pinggiran desa. Sementara Bu Rini tumbuh sebagai anak sah yang mendapatkan semua hak dan penghormatan. Tapi Bu Rini tahu, dan saat dewasa, dia mencari adik tirinya itu secara diam-diam. Mereka pernah bertemu, bahkan tinggal bersama dalam waktu singkat, hingga Lastri hamil. Dan hal itu memicu konflik besar Pak Lurah, yang saat itu masih muda dan menjabat kepala Karang Taruna. Diperintahkan oleh orang tua Bu Rini untuk menyingkirkan Lastri. Bayi yang dikandung Lastri diyakini adalah hasil hubungan terlarang dengan seorang tokoh penting di desa, yang juga menyuruh agar Lastri dilenyapkan secara pelan-pelan. Itulah mengapa Lastri akhirnya memilih mati bersama bayinya. Dan Bu Rini, yang tidak bisa berbuat banyak, berjanji akan menjaga arwah mereka sampai akhir hayatnya. Aku menatap langit malam. Kabut turun perlahan seperti kain kafan dari langit. Kini aku tahu, semua rasa takut yang kualami bukanlah teror tanpa arah, tapi permohonan dari arwah yang tidak pernah didoakan, tidak pernah diakui, dan tidak pernah mendapatkan keadilan. Dan sekarang, tinggal aku yang bisa menebus semua itu. Malam itu, kami memutuskan untuk melakukan selamatan kecil di bawah pohon jambu. Di tempat di mana 2 kerangka mungil itu ditemukan, kami tak ingin upacara besar. Cukup doa, selembar sajadah, bunga melati segar, dan satu niat dalam hati, mengistirahatkan yang tak pernah mendapat haknya untuk tenang. Ardi membaca surat Yasin. Aku membakar kemenyan pelan. Mbak Sastro menaburkan bunga di tanah yang baru saja kami ratakan kembali. Setelah menyemayamkan peti kecil itu dalam liang yang lebih layak, tepat saat doa penutup diucapkan, angin berhenti berhembus. Tak ada suara jangkrik, tak ada suara burung. Malam, tiba-tiba dari balik pohon jambu, muncullah bayangan kecil. Sayer, matanya hitam legam, kulitnya pucat, tapi ia tersenyum. Di belakangnya, berdiri sosok wanita muda Lastri dengan mata berkaca-kaca. Dia menunduk pada kami, dan kemudian menghilang perlahan dalam kabut. Seminggu setelah selamatan itu, aku mulai merasa mual-mual. Awalnya kupikir tubuhku kelelahan karena stres berbulan-bulan. Tapi saat aku ke bidan, "Selamat Bu Sari, sepertinya sudah 2 bulan ya, aku hamil." Setelah 3 tahun berusaha tanpa hasil, aku hamil. Tangisku pecah. Ardi memelukku erat-erat. Rasanya seperti luka yang pelan-pelan sembuh. Seperti karma baik yang akhirnya datang setelah badai panjang. Tapi malamnya, aku bermimpi. Dalam mimpi itu, Bu Rini duduk di kursi goyangnya, menatapku dengan wajah tenang. "Terima kasih Sari, kamu sudah melanjutkan janjiku. Sekarang, rawat dia baik-baik ya." Aku ingin bertanya siapa yang dimaksud,
Tapi saat melihat ke pangkuanku, aku melihat bayi kecil mungil dengan mata bundar dan senyum yang sangat mirip dengan Burini. Aku terbangun sambil memegangi perutku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa tidak sendiri. Kini rumah kami terasa damai. Tidak ada lagi suara langkah kaki tengah malam. Tidak ada lagi kursi goyang yang bergerak sendiri atau cermin yang berembun tanpa sebab. Tapi setiap sore, aku selalu meletakkan segelas air putih dan sehelai bunga melati di bawah pohon jambu itu sebagai pengingat bahwa di balik keheningan tanah ini ada kisah-kisah yang terlupakan. Ada luka yang pernah dibungkam, ada janji yang diwariskan dari jiwa ke jiwa. Dan mungkin itulah satu-satunya cara mereka bertahan di antara kita menunggu untuk didengar, dimengerti, dan akhirnya dimaafkan. Setiap rumah menyimpan rahasianya sendiri, dan tak semua rahasia ingin dibongkar dengan teriakan. Kadang mereka hanya ingin dikenang, agar mereka bisa pergi dengan tenang. Terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika kalian merasa merinding, sedih, atau bahkan tersentuh, maka cerita ini sudah sampai pada tujuannya. Pesan moral: jangan abaikan suara hati. Hargai setiap sejarah, sekecil apapun itu. Dan yang terpenting, jangan pernah menutup luka dengan kebohongan, karena luka itu akan mencari cara sendiri untuk bicara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah-kisah nyata dan fiksi menyeramkan lainnya di channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya, jika kamu masih berani mendengarkannya.